Halo guys, balik lagi di channel gua di Bradel Talk. Hari ini gua bakal wawancara salah satu wanita karir ya yang sekarang sedang bekerja nih, lagi sibuk bekerja di salah satu perusahaan merek ban ya, kayak gitulah pokoknya kan. Retail ya. Nah, namanya dia adalah Sarah Dila ya. Iya, Sarah Dila. Itu nama panjangnya Sarah Dila doang. Putri. Sarah Dila Putri, itu kan. Nah, sekarang untuk mencapai apa ya, sampai dulu bekerja di situ gimana sih prosesnya gitu? Prosesnya lumayan panjang. Pertama, sebelum gue masuk ke instansi perusahaan yang sekarang itu, gue sempet ngelamar di beberapa perusahaan. Ada di bank juga, gue pernah ngelamar di bank. Tapi untuk salary-nya itu kurang sesuai menurut gue dan jaraknya jauh, sampai pada akhirnya sebenarnya gue udah diterima di salah satu bank itu. Cuman karena nggak sesuai, jadi gue cut. Terus interview yang sekarang ini interview yang ketiga itu di tempat gue yang sekarang di perusahaan retail yang ban itu ya, salah satu ban di Indonesia ya. Di Indonesia kan. Itu ban mobil apa motor atau gimana? Dia ban motor motor doang. Terus ban motor doang. Mengalami proses interview 2 kali sih. Yang pertama interviewnya 2 kali yang itu pertama, interviewnya apa aja? Psikotes atau apa gitu? Iya, yang pertama itu sebelum interview dilakukan psikotes. Terus interview sama HRD. Dari situ disaring, gue tinggal 2 orang lah nih di finalnya. Gue 2 orang, gue sama rival gue kan. Itu baru interview user sampai pada akhirnya yang kepilih itu gue di bagian store development. Tapi yang teman lu itu berarti nggak keterima, yang teman lu tadi? Enggak kan gue. Terus lu ngerasa lu lebih di mana gitu sampai lu bisa diterima dan teman lu enggak gitu? Gue sih dapat bocoran sih ya dari user dan HRD gue yang nge-interview itu. Kelebihan gue dibanding temen gue ini karena kan di bagian gue sekarang dibutuhkan juga orang yang punya skill komunikasi. Karena berhubungan dan berinteraksi dengan beberapa orang. Punya pendekatan yang bisa dibilang nilainya A sih, harus pendekatan nilainya. Nah, yang gue tahu adalah waktu gue interview itu skill komunikasi gue nilainya A. Dibanding rival gue ini. Berarti lu beranggapan kalau lu pinter berkomunikasinya gitu ya lah ya? Ya bisa dibilang lebih lah dari yang dan lu berarti orangnya juga lebih gampang klop sama orang ya, misalkan kayak lawan jenis lo kayak gimana, maksudnya lawan bicara lo kayak gimana lu bisa nyambung aja gitu ya? Menurut orang-orang ya? Menurut sudut pandang orang sih kayak gitu. Kayak gitu. Terus kalau misalkan gua tanya nih, kerjaan lu apa sih kalau misalkan di kantor itu ya? Kerjaan gue di kantor itu sebenarnya di bagian store development ini selain staff, gue juga sebagai sekretarisnya bos gue. Jadi gue bikin schedule bos gue juga mengenai meetingnya. Terus juga gue ngurusin tentang purchasing order. Gue juga ngurusin kerjaan gue kan juga berhubungan sama notaris. It means gue juga ngurusin kayak MOU itu surat perjanjian penandatanganan notaris setiap ada toko baru, perpanjang toko baru, retermin, rekontrak, sampai penutupan toko, itu semua gue yang ngurusin. Terus juga gue berhubungan sama beberapa atasan gue juga sih yang berkaitan sama si bos gue ini. Berarti maksudnya double job itu ya kalau kayak gitu? Iya nggak sih? Apa emang itu kerjaan lu kayak gitu? Kalau sebenarnya kayak gitu sih kerjaan gue, emang udah include gitu. Udah gitu gue juga ada ngisi simulasi bisnis gitu sih. Bisnis apa tuh? Simulasi bisnis itu kayak form kalau misalkan ada pengajuan toko baru, toko tutup, gitu-gitu sih. Baru tahu gue kalau gitu-gitu ya. Terus untuk di kerjaan lo ini nih yang sekarang ini, berarti bekerja sekali ya? Baru sekali setelah lulus kuliah? Oh enggak, kalau setelah lulus kuliah, ini kerjaan yang officer yang kantoran itu baru sekali. Cuman sebelumnya gue di dunia event. Event kayak gimana tuh? Di dunia event itu gue sebagai usher itu kayak SPG, cuman kan kalau SPG itu lebih ke selling produk. Kalau gue lebih ke flyering, product knowledge gitu sih. Not selling sih, kayak lebih ke sebagai penghubung antara customer sama si yang punya perusahaan itu. Jadi gue tuh yang menjelaskan tentang produk gitu sih.
Gitu. Berarti itu aja lah ya. Itu Pengalaman kerja lu itu cuman doang. gue lumayan lama kalau di dunia event ini, gue lumayan lama. Itu buat salarinya tuh berapa ya kalau misalnya dunia event gitu, misalkan sekali itu kan per hari kan? Iya benar, per event per satu event tuh hari berapa? itu. Sebenarnya karena gue eventnya ada beberapa event, pernah beberapa kali mengikuti event, ini kisarannya aja ya, kisarannya yang paling Gede. dari paling rendah itu Nah, rendah 300.000 Buset, satu hari juga ya. Satu hari itu Terus? ada yang 4 jam sampai ada yang 8 jam. Nah kalau yang paling gede itu gue pernah di angka 1,5 juta per hari. Iya, Wah, satu kali event keren, itu keren. emang sih keren itu. Kalau udah motor sih gede sih menurut gue. Oh, itu event motor berarti? motor mobil itu gede. Motor Jepang apa motor apa tuh? Motor Jepang pernah. Jepang ya. Oke. Itu keren juga kalau kayak gitu selain pengalaman sekarang dunia kerja kayak gini ya. Tapi kalau misalnya gue tanya nih, lu lebih suka di event apa kerja yang sekarang ini? Kalau gue tanya ya, nggak tahu gue kan. Nah, lu lebih nyaman di mana? Sebenarnya ini sih juga yang yang suka gue, sebenarnya nggak bagus ya meng-compare. Benar, meng-compare. Cuma kan mau tahu aja lu nyamannya di mana nih gitu kan. Bukan meng-compare juga, lu lebih nyaman di mana gitu. Kalau lebih nyaman sih, gue lebih nyaman di dunia event. Kalau lebih nyaman karena mungkin sih kalau di event itu kan gue udah 3 tahun. 3 tahun itu kan lumayan lama ya. Lumayan lama dari gue kuliah sambil kerja. Sedangkan kalau sebagai officer ini gue baru setengah tahun. Jadi mungkin emang butuh adaptasi yang lebih lama lagi waktunya. Kalau di event tuh enaknya ya nggak munafik ya, sebagai kita manusia, duit itu lebih gencar, lebih banyak. Dengan lo satu kali kerja aja lo bisa ngedapetin 1,5 ya. Paling banyak. Tapi itu bisa dapet berjuta-juta. Tapi duit langsung cair nggak sih? Apa butuh waktu berbulan-bulan apa gimana? Gue nggak ngerti tuh kayak gitu. Kalau misalkan officer itu kan gaji udah sesuai ya. Jadi per tanggal segini lo akan dapetin segini. Sedangkan kalau event itu nggak bisa kayak gitu. Jadi itu ada untuk fee, kan disebutnya fee. Untuk fee itu dia per tanggal. Jadi biasanya dalam 1 minggu gue kerja 3 hari. 3 hari misalkan 500.000 nih, gue ambil tengahnya 500.000 dikali 3 itu kan 1.500.000 per 1 minggu keluarnya. Paling lama banget 2 minggu. 2 minggu berarti yang lama. Tapi nggak pernah lebih dari itu sih. Tapi selalu cair kan, nggak pernah ada yang belum cair saat ini. Alhamdulillahnya gue belum pernah. Alhamdulillah selalu cair, selalu aman lah tentang fee itu gitu. Nah, kalau gue tanya nih, kalau udah kerja 2 kali nih, ada nggak sih pengalaman yang buruk atau pahit gitu yang pernah lu terima nih selama lu kerja gitu? Di dunia apa nih? Event atau yang kantor juga boleh gitu. Di dunia mungkin kalau di event lu kayak konsumennya marah-marah malu atau gimana ya nggak sih? Sebenarnya event dulu nih ya, gue cerita event dulu. Kalau di dunia event, kalau konsumen marah-marah sih gue belum pernah yang dapat komplain yang berlebihan. Itu gue nggak pernah. Alhamdulillahnya nggak pernah. Cuman kalau masalah yang nggak enaknya itu gue lebih sering banget nih dapat dari segi customernya ganjen. Customernya minta nomor ya biasanya. Minta nomor itu udah biasa. Itu adalah yang lebih pahit gitu daripada muluk-muluk gitu. Iya, ya gitu. Bapak biasanya? Enggak, bapak-bapak, bener. Anak muda juga ada yang kayak gitu? Lebih ke bapak-bapak, lebih ke range umur dari 30 ke atas ya. Ke atas ya itu tuh biasanya. Soalnya banyak duit ya tuh, gue tahu. Betul. Benar. Tapi bener. Ya lebih ke itu sih. Lebih ke kadang ada yang nggak sopan dan menganggap remeh kerjaan lu ya. Menganggap remeh kerjaan gue, menganggap remeh para asyar yang lain kayak ya lalu juga kan kerja ya bisa ada yang bilang cuman ngejual muka, ngejual tampang segala macem. Karena nggak kayak gitu kan, karena kita kerja itu buat duit halal juga kan. Buat duit halal dan kerjaan kita halal gitu kan. Kita kerja juga bukan cuman yang mejeng-mejeng cantik lah istilahnya, bukan cuman kayak gitu. Kita kan juga ngafalin produk knowledge itu harus di luar kepala. Nggak mungkin dong kayak kita cuman kerja mejeng terus ada orang yang nanya siang kah gitu kan, atau ini produk apa ya, masa kita cuman haho doang, nggak mungkin dong nah itu yang namanya jual tampang. Kalau ini kan enggak, gue bisa ngejelasin juga produknya dan ya. Gue juga beberapa kali presentasi pakai blazer gitu sih, nggak, jadi bajunya juga nggak semuanya nggak sopan. Berarti ada tuntutan buat kayak mempelajari produk itu juga sebelum lu harus ya itu ya. Gue ada briefing dan gue ada training.
Baru tahu gua kira tuh malah emang gitu. Gua kira kayak misalkan nih kita jadi kayak event-event gini lah. Iya, iya. Misal kita jaga kayak apa kayak Booth kayak gitu ya. stand, Udah kita kayak jaga aja gitu. Kita enggak harus pelajarin. Sebatas itu ya. Setahu gua gitu doang. Ternyata pelajarin juga ya. Banyak orang yang masih berpikiran kalau para asyir atau SPG itu cuman sekedar ya lu jaga-jaga aja. Terus kalau misalkan ada yang nanya, lu jawab sekedarnya. Enggak kayak gitu. Jadi ada briefing, kita dikasih kayak PPT gitu. Bahkan ada juga event di mana gue harus presentasi ke customer pakai proyektor, kayak kita lagi di kampus. Jadi sebenarnya di samping itu kita juga ya pintar juga sih, pintar berkomunikasi, pintar pendekatan gitu loh. Baru tahu gue kalau kayak gitu ya. Nggak segampang itu, Ferguson. Benar. Ini kan jadi pengalaman gue juga, gue jadi tahu juga nih kalau gini. Jadi kita berpikir kayak, berarti dia nggak modal tapang doang nih, berarti dia juga punya otak juga dong di situ ya. Betul sekali. Terus kalau gue tanya nih ya untuk yang salary yang buat siapa tuh yang tadi tuh, yang retail ya, retail ban itu berapa tuh kira-kira? Kisaran berapa? 5 ke atas apa 5 ke bawah? 5 ke atas. 5 ke atas. Oh, gila. Keren sih maksud gue kan. Terus apa ya? Kalau menurut lo dengan gaji 5 itu udah worth it gak sih dengan kerjaan lo yang se-crowded itu ya yang gue lihat tadi di cerita lo? Apakah emang udah worth it segitu? Apa menurut lo kurang atau kelebihan atau gimana gitu? Kalau menurut gue pribadi untuk gaji sebenarnya nggak 5 pas sih ya, 5 koma lah, 5 koma sedikit, 5 ke atas. Dengan tadi pekerjaan yang udah gue paparkan, menurut gue worth it karena gue adalah fresh graduate. Walaupun gue udah pernah kerja di bidang event yang sebelumnya, tapi untuk di officer gue adalah fresh graduate. Tetap ini kantor pertama gue, jadi dengan gue digaji segitu menurut gue worth it. Gitu. Oke. Terus ada saran gak atau motivasi gitu buat orang-orang yang sekarang lihat video lo ini, yang sekarang belum kerja nih kan? Yang pasti kan masih dia nyari ya, masih nyari. Semangat sih, harus semangat, nggak boleh putus asa karena gue juga sempet yang mikir di zaman sekarang ini kan masih pandemi ya Dik ya, masih pandemi, it means masih susah nyari kerjaan. Malah banyak juga beberapa perusahaan yang mengurangi karyawan, apalagi masih karyawan kontrak. Itu sedih juga sih. Banyak banget kayak sekarang gue juga mikir sih banyak juga yang butuh kerjaan. Ada juga yang udah mulai frustasi nih. Gue adalah beberapa temen gue yang udah mulai ya udahlah kayaknya gue nggak usah kerja aja. Jangan pernah mikir kayak gitu sih. Gue juga sempat berpikiran kayak gitu, tapi setelah gue juga dapat saran dari keluarga gue, dari om gue gitu-gitu yang emang udah lebih, ya gue bisa bilang hebat lah gitu, dari orang tua gue juga. Jadi kalau kita punya pikiran udahlah kayaknya emang gue nggak dikasih rezeki di kerja tahun ini, jangan pernah berpikiran kayak gitu karena rezeki nggak kemana. Setiap orang itu ada rezekinya masing-masing, udah disiapin pada porsinya masing-masing di waktu yang tepat. Karena waktu tepat orang itu beda-beda. Ada yang sekarang, ada yang nanti, ada yang berapa bulan lagi, ada yang tahun depan. Tapi harus tetap semangat, harus tetap coba terus. Karena gue juga sebelum gue kerja di sini, gue masih event-event terus, gue ambil terus walaupun pandemi. Cuman gue nekat ngambil event terus. Gue masih coba-coba interview online. Jadi semangat terus, jangan putus asa. Yakin sih, harus yakin, nggak boleh sampai ngedown lah intinya. Jangan ngedown karena ngedown itu sih yang bikin kita jadi udahlah gitu. Jadi nggak percaya diri juga. Jadi nggak percaya diri. Dan kita satu lagi nih kalau ngomongin soal percaya diri, kita harus percaya diri karena menurut apa yang gue pelajarin, menurut apa yang gue lihat, setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Iya, bener. Jadi lu jangan pernah berpikir iyalah dia kerja karena dia hebat. Gue mah apa sih? Jangan pernah kayak gitu, sumpah lo salah banget kalau lo berpikiran kayak gitu. Jadi semua orang itu ada passionnya masing-masing. Dan harus percaya diri. Pasti bisa, pasti dapat kerjaan di waktu yang tepat. Amin. Gue doain selalu semua yang lihat video ini bisa juga bisa sukses sarda sekarang ya, bisa terima kerja juga. Amin. Bisa ngewujudin impian lu juga. Amin, pasti bisa. Harus tetap semangat dan percaya diri, itu kuncinya banget. Benar sekali. Suka sih gue sama pendapat Sardil. Intinya apa ya? Thank you banget ya untuk hari ini gitu kan, udah nyempetin waktunya di video kali ini. Kita lihat dari kawan-kawan juga, memotivasi kawan-kawan juga supaya tetap percaya diri, tetap percaya jika gak bakal ketukar oleh orang lain. Bener, itu gitu bener kan. banget, gue setuju banget. Bener, maksudnya gitu loh. Terus thank you sekali lagi, dan itu aja kali ya untuk kali ini. Nextnya bakal kita wawancarin lagi yang mungkin pekerjaan-pekerjaan lainnya yang
kalian juga pengen tahu gitu kan. Oke, thanks for watching. Goodbye.